Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eti Setiawati Apar MM, dosen program studi D3 Perhotelan Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Video ini saya buat sebagai salah satu kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam keseharian saya mengajar di Politeknik Pariwisata Prima Internasional, saya mengampu beberapa mata kuliah. Yang pertama, kualitas pelayanan. Yang kedua, psikologi pelayanan. Yang ketiga, komunikasi bisnis. Dan yang keempat, komunikasi antar pribadi. Video pengajaran yang akan saya tampilkan akan membahas mengenai mata kuliah kualitas pelayanan. Adapun deskripsi mata kuliah kualitas pelayanan adalah sebagai berikut. Mata kuliah kualitas pelayanan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS 3 SKS dengan kode mata kuliah 234-02007. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan, mengukur dan mengevaluasi kinerja pelayanan yang diterima oleh pelanggan. Untuk metode pengajaran yang saya terapkan pada saat mengajar, yang pertama adalah tatap muka. Tatap muka terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka ditambah 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester, sehingga total pertemuan adalah sebanyak 16 kali pertemuan. Yang kedua adalah penugasan mandiri dan kelompok, dapat berupa kuis, presentasi, dan penyelesaian studi kasus. Yang ketiga adalah proyek, yaitu proyek survei kepuasan pelanggan di salah satu bisnis hospitality industry. Secara umum, metode pengajaran yang diberikan kesemuanya mengarahkan mahasiswa untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, menemukan kesenjangan dalam pelayanan, serta mencarikan solusi dan dapat memberikan rekomendasi di masa yang akan datang untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Untuk aspek pengajaran yang saya pergunakan selama mengajar yaitu 1. Delivery berupa ceramah, video, dan diskusi disertai dengan role play. Yang kedua adalah interaction, yaitu berkomunikasi aktif dengan mahasiswa, kemudian memberikan kesempatan bertanya, kemudian membuka akses komunikasi di luar kelas untuk kepentingan mata kuliah, misalnya dengan membuat grup WhatsApp mata kuliah. Kemudian yang ketiga adalah assessment. Assessment dalam bentuk tertulis dan verbal, dapat berupa studi kasus atau presentasi. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yang pertama adalah CPL 1 menerapkan nilai-nilai keramah tamahan, termasuk di dalamnya integritas, kesempurnaan, dapat dipercaya, bersikap profesional, dan memiliki kepribadian yang baik. Yang kedua adalah CPL 2, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam melaksanakan jenis pekerjaan tertentu di bidang keahliannya dengan kualitas dan kuantitas yang dapat diukur melalui standar kompetensi di bidang hospitality industry. Untuk CPL 3, mampu mendemonstrasikan secara independen aspek kinerja, kualitas, dan dapat diukur. Yang keempat adalah CPL 4, dapat secara mandiri mengelola aktivitas operasional hospitality industry dalam skala kecil, termasuk kemampuan untuk merencanakan, menjalankan, mengawasi, mengevaluasi, dan menindaklanjuti hasil dari operasional kegiatan hospitality industry.
yang dapat dibuktikan dengan meningkatnya tingkat kepuasan pelanggan khususnya pada aspek-aspek seperti keandalan, responsivitas, kompetensi, dan efisiensi produk dan pelayanan. Yang kelima adalah CPL 5. Pada akhir semester, mahasiswa dapat secara mandiri melakukan riset dan mengevaluasi riset kinerja pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan di bidang hospitality industry. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mata kuliah kualitas pelayanan adalah 1. CPMK 1, mahasiswa mengenal dan memahami konsep kualitas pelayanan. Yang kedua adalah CPMK 2, mahasiswa memahami konsep pelayanan dalam hospitality industry. Yang ketiga, CPMK 3, memahami karakteristik pelayanan di bidang pariwisata. Yang keempat, CPMK 4, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Yang kelima, CPMK 5, memahami konsep dasar pelayanan prima. Yang keenam, CPMK 6, memahami konsep kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, CPMK 7, memahami model kesenjangan atau gap dalam kualitas pelayanan. Yang kedelapan, CPMK 8, memahami mengukur kepuasan pelanggan. Dan yang kesembilan adalah CPMK 9, memahami cara mengevaluasi kualitas pelayanan. Subjek mata kuliah kualitas pelayanan yang akan diberikan selama 1 semester adalah yang pertama, pengenalan konsep kualitas pelayanan, termasuk di dalamnya pentingnya arti kualitas pelayanan di bidang hospitality industry. Yang kedua adalah pengertian pelayanan, khususnya pelayanan di bidang hospitality industry. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik pelayanan di bidang pariwisata. Yang keempat adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan sehingga mahasiswa mengetahui bagaimana cara menemukan kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi pelanggan. Kemudian yang kelima adalah konsep dasar pelayanan prima sehingga mahasiswa mengetahui bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Kemudian yang keenam adalah konsep kepuasan pelanggan, yaitu berusaha memahami faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh adalah model kesenjangan dalam kualitas pelayanan. Kemudian yang kedelapan adalah mengukur kepuasan pelanggan, serta yang kesembilan adalah mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Pada akhir semester akan dilakukan penilaian kepada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kualitas pelayanan dengan distribusi penilaian sebagai berikut. Untuk kehadiran memiliki bobot 10%, untuk tugas memiliki bobot 10%, untuk ujian tengah semester memiliki bobot 30%, dan ujian akhir semester 40%. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi standar minimal kehadiran 80% kehadiran tidak dapat mengikuti ujian akhir dan dianggap gagal. Kehadiran merupakan penilaian yang signifikan karena menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen yang tinggi dalam mengikuti perkuliahan. Kami ingin memberikan pembiasaan kepada para mahasiswa agar pada saat mengikuti program praktek kerja industri di industri, mahasiswa terbiasa dan dapat memenuhi standar kehadiran di tempat pelaksanaan praktek kerja industri. Berikut ini saya akan menampilkan video pengajaran mata kuliah kualitas pelayanan. Baiklah, pada pagi hari ini seperti biasanya kita akan mempelajari mata kuliah kualitas pelayanan. Tapi mungkin sebaiknya sebelum kelas dimulai kita doa dulu ya. Bisa minta tolong Adit, bisa tolong pimpin doa? Ya. Oke, good morning. Thank you Adit. Saya absen dulu ya.
Oke, Amanda, Gigin, Pelangi, kita hari ini masuk ke mata kuliah Gap of Service. Sudah pernah dengar kata-kata gap? Ya, apa itu gap? Kesenjangan. Ada yang lain? Ketidaksetaraan. Ya, boleh. Atau perbedaan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gap dalam service quality. Ketahui kita berada dalam uh, uh, hospitality industry ya, sehingga kita harus menjaga benar apa yang dimaksud dengan service quality yang akan kita berikan kepada pelanggan kita. Nah, kualitas pelayanan yang terbaik akan mempengaruhi tingkat kepuasan kepada pelanggan. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang konsep kepuasan pelanggan. Harus mengetahui gap, karena gap ini nantinya akan mempengaruhi kualitas dalam pelayanan. Seperti tadi sudah kita bahas bahwa gap itu adalah kesenjangan, perbedaan atau ketidaksetaraan. Seperti dikatakan oleh Philip Kotler ya, bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan gitu ya. Kalau sudah bicara perasaan ini akan berbeda-beda tiap pelanggan. Jadi akan ada unsur subjektivitasnya gitu ya. Setelah membandingkan antara kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapan atau ekspektasinya gitu ya. Kalau ada kata-kata setelah membandingkan, artinya pelanggan itu sudah merasakan atau belum? Sudah ya. Kalau sudah merasakan itu artinya ada experience atau ada pengalaman. Pengalaman itu disebut dengan perceived quality gitu. Nah, arti dari perceived quality itu sendiri adalah dapat diartikan sebagai persepsi atau penilaian gitu ya yang diberikan pelanggan kepada sebuah pelayanan yang mereka terima. Dikatakan bahwa perceived quality adalah sebagai hasil dari penilaian gitu ya terhadap keunggulan suatu produk secara keseluruhan gitu. Makanya pelayanan itu harus perfect dari A sampai Z. Karena satu elemen aja nanti menyebabkan ketidakpuasan pelanggan atau ada gap ya, maka secara total penilaian terhadap kualitas pelayanan itu akan menjadi buruk atau rendah gitu ya. Perceive, saya balik lagi ke depan ya. Perceive itu kan tadi disebutkan sebagai persepsi ya. Nah, persepsi itu bisa positif dan bisa negatif gitu. Kalau persepsinya positif, artinya pelanggan puas terhadap pelayanan yang mereka rasakan. Tapi kalau persepsinya negatif, ya berarti ada ketidakpuasan dari pelanggan tersebut terhadap kinerja pelayanan yang mereka mereka terima gitu ya. Kita lihat sekarang apa itu gap of service. Gap of service adalah perbedaan antara persepsi pelanggan dan harapan pelanggan ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini customer perception dan customer expectation. Ya. Kemudian persepsi pelanggan atau konsumen adalah penilaian yang subjektif ya oleh pelanggan atas pengalamannya selama mereka mengkonsumsi ya atau memakai atau merasakan sebuah produk dan pelayanan gitu ya. Kenapa kita harus mengetahui gap of service? Ya. Karena gap of service ini mempengaruhi kualitas pelayanan gitu. Semakin kecil gap berarti pelayanannya akan semakin bagus atau semakin berkualitas. Semakin besar gap, maka pelayanannya, hasilnya, penilaiannya akan kurang memuaskan. Gitu ya, bisa diikuti ya. Nah, ini ada beberapa gap itu
itu namanya manajemen harus mengerti, bisa mendefinisikan apa yang menjadi keinginan, kebutuhan, dan ekspektasi dari calon-calon pelanggannya. Salah mendefinisikannya, maka nanti bisa terjadi knowledge gap gitu ya. Yang berikut ada standard gap. Ya, perusahaan atau unit bisnis tidak bisa memenuhi janji-janji yang dikomunikasikan kepada pelanggan. Kalau perusahaan atau unit bisnis itu menjanjikan sesuatu kepada pelanggan itu lewat proses apa? Lewat kegiatan apa biasanya? Kegiatan promosi atau kegiatan marketing misalnya. Bisa diikuti ya. Yang berikut ada delivery gap. Nah, makanya orang-orang yang bekerja di hospitality industry harus punya skill dan knowledge yang baik gitu seperti kalian ini ya. Kami berikan atau kampus berikan skill knowledge yang baik tentang how to handle the customer supaya tidak terjadi kesalahan dalam mendeliverikannya. Nah, kemudian yang keempat, communication gap ya. Adanya kesalahan dalam berkomunikasi secara verbal dan nonverbal. Ya. Yang pernah job training di negara asing di Taiwan misalnya? Ada ya? Nah, coba deh Faras misalnya ya. Ada masalah nggak Faras dalam memberikan pelayanan kepada tamu di awal-awal dalam menggunakan bahasa Taiwan? Iya. Jadi akhirnya terjadi miscommunication gitu ya. Seperti itu kira-kira contohnya. Kemudian yang berikut adalah service gap. Ekspektasi pelanggan terhadap pelayanan berbeda dari yang diberikan. Ya. Nanti di role play mungkin bisa lebih kelihatan ya. Kira-kira apa itu yang dimaksud dengan service gap gitu ya. Jadi oke, sampai di sini ada yang mau tanya atau ada yang punya pengalaman sebagai customer, nah kemudian mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan, nanti kita lihat kira-kira masuknya ke gap yang mana. Ya, boleh Faras, silakan. Ya. Ya, betul sekali Faras ya, bahwa itu masuknya ke dalam service gap gitu. Gitu ya Faras, bisa diikuti. Jadi masuknya ke service gap. Ya, oke, thank you Faras. Nah, gap atau kesenjangan itu harus diminimalkan agar tercapainya kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan itu ternyata ada dua nih ya yang harus dipenuhi. Pertama fungsional, yang kedua adalah psikologikal gitu ya. Kalau untuk kepuasan fungsional adalah kepuasan yang diperoleh dari fungsi dari fungsi suatu produk yang dimanfaatkan. Contoh deh, misalnya kalian pada pakai handphone kan? Nah, kalau handphone kalian ya yang kalian pakai, letak kepuasan fungsionalnya di mana? Coba Sinhan. Dari RAM-nya. Jadi letak kepuasan fungsional HP dari Sinhan adalah RAM-nya. Yang kedua adalah kepuasan psikologikal. Ya, kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud, yang intangible, yang tidak berwujud dari suatu produk. Contohnya apa? Senang. Apalagi? Apa yang di luar yang bersifat tidak berwujud dari produk. Kalau pergi ke suatu tempat yang keren, yang bagus, yang lagi tren, kemudian difoto, dimasukin ke IG gitu. Ada rasa apa? Bangga. Ada rasa bangga. Oh, kita sedang ikut tren ini. Kita udah pergi FOMO ya, istilah kalian. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu adalah kepuasan psikologikal gitu.
Nah, kalau oke, boleh lanjut dulu ya? Oke. Nah, ini ada testimoni dari pelanggan dari sebuah produk minuman kekinian, ya. Saya spill dulu nih. Jadi customer-nya merasa tidak dilayani dengan sopan karena ada faktor X gitu ya, yang sehingga customer ini merasa sensitif gitu terhadap pelayanan yang diberikan gitu ya. Coba sekarang kita lihat. Ya, bisa dipahami nggak? Apa ya? Karena ini ada dialek-dialek kedaerahannya ya, sedikit ya. Oke. Eh, sekarang kita lihat nih. Nah, dari video tadi ya, kepuasan pelanggan apa yang tidak terpenuhi dari pelanggan tersebut? Coba boleh diskusi dulu, berdua-berdua nggak apa-apa nih, Sinhan sama Tasya, kira-kira. Coba kira-kira tadi video tadi itu ya, apa yang menjadi gap? Ya, kepuasan fungsional yang tidak tercapai apa? Kepuasan fungsional atau kepuasan psikologikal? Bu, dua-duanya Bu, boleh. Tapi berikan alasannya. Oke, masuknya ke psikologikal mungkin gitu ya, maksudnya psikologikal. Jadi kalau fungsional ya mungkin nanti dari cita rasa sertinya gitu. Berarti masuknya ke psikologikal gitu ya. Oke, sama ya berarti. Oke, jadi ada perasaan yang tidak menyenangkan ya. Kalau tadi dari perasaan yang tidak menyenangkan karena dilihat dari tidak proper ya berpakaian sehingga menimbulkan persepsi yang kurang baik dari apa namanya dari waiternya gitu ya. Nah, sehingga si pelanggannya mendapatkan pelayanan yang kurang menyenangkan gitu. Nah, ini ada role play ya tentang taking order. Ya, nanti kita lihat sama-sama eh, apa terjadi gapnya di mana. Mungkin saya minta bantuan Manda ya. Boleh ya Manda? Manda nanti act-nya sebagai guest gitu. Nah, kemudian waiternya minta tolong Wisnu ya. Boleh ya Wisnu? Iya, oke, kasih applause dong. Oke, sekarang kita lihat nih ya. Kalau dari segi keramahan, Wisnu sebagai waiter gimana? Ramah nggak? Ramah ya. Nah, jadi harus lain kali full smile, Wisnu lebih senyumnya lebih lebar gitu ya. Oke. Nah, coba sekarang tolong dilihat dari teks di depan ya. Ada gap nggak? Ada. Siapa yang mau jawab? Sofi coba. Ya, iya, iya. Jadi tamunya merasa lama. Ya, mungkin persepsinya Kak Amanda tadi sebagai guest itu paling 15 menit lah gitu ya. Sekarang saya mau tanya nih sama yang pakar di kitchen nih, Majid atau Adit nih. Kira-kira estimasi berapa menit sih biasanya Majid? Chicken stick 15 menit udah cukup ya, 15 menit gitu ya. Jadi memang benar tadi Kak Manda sebagai tamu merasa oh, lama gitu ya. Oke, ya. Oke, terima kasih ya Sofi. Ya, ayah ya. Terus apa lagi nih? Apa lagi yang bisa ditangkap dari cakapan tersebut? Repeat ordernya ya, salah ya, kurang lengkap, bukan nggak salah tapi kurang kurang lengkap gitu ya. Makanya tadi Kak Amanda menekankan ya,
ice lemon tea ya. Jangan lupa extra sausnya karena nggak disebutkan pada saat repeat order extra sausnya gitu. Oke, aman ya? Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, tadi sudah kita jawab bersama kesimpulan mata kuliah pada pagi hari ini. Perceived quality negatif akan menimbulkan gap of service ya. Apa itu gap? Gap adalah perbedaan antara persepsi pelanggan dan harapan pelanggan. Nah, kemudian yang ketiga adalah macam-macam atau jenis dari gap of service. Yang pertama ada knowledge gap, yang kedua ada standard gap, yang ketiga ada delivery gap, kemudian ada communication gap dan ada service gap ya. Nah, gap of service ini harus diminimalkan. Kenapa? Agar kepuasan pelanggan itu semakin meningkat. Implikasinya adalah kualitas pelayanan juga akan meningkat. Gitu, ya. Oke. Nah, supaya kalian lebih paham, ya ini ada studi kasus nih tentang gap of service, ya. Nah, ini merupakan salah satu restoran yang terkenal ya, baru buka gitu. Tapi permasalahannya adalah mereka tidak menampilkan menu yang sesungguhnya gitu. Jadi mengambil menu atau foto-foto dari internet. Nah, kemudian mencantumkannya ke dalam menu gitu ya dan ke sosial medianya. Pada saat pelanggan datang mereka merasa kecewa karena yang disajikan tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan di sosial media gitu. Ya nanti boleh dibaca di rumah sebagai ya bahan pertimbangan untuk tugas, sebagai bahan referensi ya. Nanti tapi tugasnya bentuknya individual ya. Iya. Tugasnya individual supaya kalian lebih paham. Nah, ini ada video ya. Ada video. Iya, oke. Kolom komentarnya nanti dalam bentuk nah seperti ini ya. Oke. Ya, berdasarkan video tadi yang sudah kita lihat, sebutkan gap atau kesenjangan apa yang terjadi antara pelanggan dan manajemen restoran. Kemudian nanti berikan saran apa saja yang harus dilakukan oleh manajemen restoran ya untuk meminimalisasikan terjadinya kesenjangan tersebut gitu ya. Jawaban diketik dalam format Word, ya dikumpulkan melalui email eti@poltekparprima.ac.id paling lambat hari Jumat minggu ini. Ini kan Selasa ya, nanti ada beberapa hari untuk mengerjakannya. Gitu. Oke, nah untuk tugas, saya pikir minimalnya 500 kata ya. Sedikit kok kalau di Word itu. Sedikit. Kalau di Word itu paling paling segini. Paling ya, ini setengah halaman gitu. Spasinya nggak usah terlalu besar supaya kelihatannya sedikit, ya. 1,5 oke. Times New Roman boleh. Makanya kita juga ambil hikmah baik dari pelajaran hari ini bahwa gap itu memang harus dihindari, ya, diminimalkan dengan cara yaitu tadi meningkatkan kualitas pelayanan sebaik mungkin. Hindari gap-gap yang 5 itu tadi, ya. Kemudian diminimalkan dalam memberikan pelayanannya sehingga nanti hasil akhirnya adalah kepuasan pelanggan dan menciptakan pelayanan yang berkualitas. Oke, cukup ya. Saya rasa cukup. Sudah cukup jelas juga tentang deskripsi tugasnya. Ya, oke. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih.